Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelumnya, sorry, minta maaf dulu ya. Sebelumnya hari ini kita harus menggunakan media Zoom atau tatap layar, tidak tatap muka gitu ya. Karena berhubung adanya kegiatan di kampung ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan Pancasila sebagai identitas bangsa. Ya. Namun kali ini saya akan bawakan Pancasila sebagai identitas nasional. Kenapa Sir bawakan nasional bukannya bangsa gitu ya. Nah, jadi sedikit informasi bahwasanya nasional dan bangsa. Nasional itu adalah di dalamnya sudah wajib ada bangsa gitu. Jadi Sir mau buka ruang lingkupnya itu lebih luas daripada bangsa gitu. Bangsa nanti kalian bisa pelajari di buku paket kita gitu ya, di halaman 10 di situ ada. Nah, nanti kalian silahkan pelajari, kalian lihat di buku paket itu. Nah, oke. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Pancasila sebagai nilai kodrati gitu ya. Kodrati itu berarti adalah bagaimana jiwa kemanusiaan kita itu terpampang, terpancar dari sila-sila Pancasila. Nah, kali ini kita akan coba mengulik lebih dalam lagi Pancasila. Pancasila apa yang dimaknai dengan eh, identitas bangsa tadi atau identitas nasional itu. Oke, mau share screen dulu. Ya, sini saya akan bawakan Pancasila sebagai identitas nasional, biar cangkupan kita lebih luas. Nah, kita harus mulai dulu dari pengertian seperti mana biasanya. Kita mulai dari identitas terlebih dahulu. Ya, kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Contohnya itu gini, mungkin kalau kalian belum memiliki KTP gitu ya, kalian belum memiliki identitas secara nasional, tapi kalian bisa memiliki identitas dengan adanya apa namanya kartu pelajar ya. Nah, itu bisa menunjukkan bahwasanya kalian identitasnya saat ini adalah masih menjadi seorang pelajar. Kalau di dalam nasional bagaimana, Sir gitu? Dalam nasional kalian masih memiliki identitas dengan menunjukkan KK, kartu keluarga. Di situ ada identitas nasional kalian beserta dengan ID ataupun nomor induk penduduk. Nah, lebih khususnya lagi kalian bisa lihat akta kelahiran. Nah, di situ adalah terkait dengan identitas diri kalian gitu ya. Maka di sini katanya identitas itu adalah ciri-ciri. Nah, di akta kelahiran saya yakin dan saya percaya eh, setiap kalian itu pasti memiliki tanggal lahir yang berbeda. Kalaupun sama bulannya mungkin gitu ya. Atau sama tahunnya pasti gitu ya. Nah, tapi di situ memiliki ciri-ciri ataupun kekhususan antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang dimaksud di sini secara ontologi ataupun terminologinya, bahwasanya identitas itu memiliki satu hal yang keunikan antara satu dengan yang lain, yang menunjukkan bahwasanya ini diri kita. Dengan adanya identitas ini tadi menunjukkan kita berbeda dengan orang lain. Oke. Nah, begitupun pada negara gitu. Negara Indonesia memiliki identitasnya sendiri. Sudah pasti memiliki perbedaan dengan negara tetangga, misal Brunei, Malaysia, Thailand gitu. Kalau mungkin kesamaan dalam hal budaya hampir-hampir mirip gitu mungkin ya. Tapi dalam identitas nasionalnya ini pasti berbeda. Oke, nanti kita akan coba lihat kira-kira identitas nasional bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, nasional dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya,
bahasa, agama, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, keinginan dan cita-cita dan tujuan ini bisa kita lihat dari ideologi bangsanya. Ya, Indonesia memiliki ideologi bangsa Pancasila gitu ya. Maka namanya sudah ideologi, sudah menjadi cita-cita gitu ya. Maka sila pertama sampai sila kelima ini jangan pernah putus dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Nah, di mana di sini maksudnya adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan. Nah, itu makanya saya masukkan nasional, bukan bangsa kita. Kalau bangsa gampang. Kamu bangsa apa? Bangsa Indonesia. Mana identitasmu? Ini KTP, ini KK, ini akta kelahiran. Selesai. Nah, bagaimana dengan nasional gitu ya? Di dalam nasional itu cakupannya lebih luas. Ya, nasional itu dalamnya pasti ada bangsa. Nah, saya mau membawakan ini dulu supaya nanti kalau bangsa kalian bisa lihat di buku, gitu ya. Nah, di mana kelompok-kelompok ini lebih besar. Kita lihat perbedaannya antara Indonesia dengan Malaysia aja deh, dengan jiran tetangga gitu ya. Nah, di situ mayoritas agama yang ada di Indonesia dengan Malaysia mungkin hampir mirip. Penganut mayoritasnya itu lebih besar adalah agama Islam, ya. Non fisik kita mungkin bisa dikatakan saudara kembar dari Malaysia gitu karena memiliki kebudayaan yang hampir sama. Begitupun dengan cara mereka mengklaim kebudayaan yang hampir mirip ataupun sama gitu ya dengan kebudayaan yang ada di kita di Indonesia. Nah, tapi ada hal yang membuat mereka unik, yang berbeda secara fisik. Contohnya adalah apa? Lambang negara ataupun bendera negara mereka. Ini pasti memiliki perbedaan dengan Indonesia, gitu ya. Ideologi bangsa mereka ini pasti memiliki perbedaan dengan Indonesia. Lagu kebangsaan mereka ini pasti memiliki perbedaan antara lagu kebangsaan mereka dengan Indonesia gitu. Nah, secara non fisiknya kita bisa melihat bagaimana tujuan dari bangsanya, bagaimana politik negara itu bisa menuju cita-cita bangsanya, bagaimana ekonomi bangsanya, bagaimana pertahanan keamanan yang ada di negara tersebut. Ini pasti memiliki cara yang berbeda antara Indonesia dengan negara-negara yang lain, contohnya Malaysia tadi. Oke. Maka, identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa ataupun nation dengan adanya ciri-ciri khas seperti saya bilang tadi. Kita walaupun kembar gitu ya dengan adik atau dengan abang kita pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya gitu ya. Nah, proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dalam kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti apa, Sar? Contohnya seperti apa? Ya, bisa kita lihat contohnya. Dulu mungkin identitas bangsa itu terlihat bagaimana cara mereka memiliki sopan santun dalam bermasyarakat. Ya. Sekarang bagaimana kita lihat? Sopan santun itu masih ada, tapi di beberapa daerah bagian secara konvensional gitu ya. Dan sopan santun itu terus terjalin dalam bentuk era digital saat ini. Ya walaupun Indonesia dikatakan adalah uh, netizen terburuk nomor 2 di Indonesia kan gitu. Tapi pada nyatanya komunikasi sopan santun itu masih tetap terjalin antara satu dengan yang lain. Itu memiliki perbedaan ataupun berkembang sesuai dengan zaman. Oke. Okay? Nah, jadi identitas nasional itu tidak hanya apa yang ada kita miliki saat ini, bisa aja 20 tahun, 30 tahun ke depan, mungkin identitas kita bukan KTP lagi. Ya kan? Atau mungkin identitas kita bukan hanya di KK lagi, tapi ada lagi hal-hal yang dibuat ya. Atau hal-hal yang dimunculkan, diciptakan. Contohnya apa? Ada KTP elektronik gitu. Bukan eKTP, tapi ada yang namanya KTP dalam bentuk elektronik. Nanti kalian bisa searching di Google gitu. Nah, itu masih tahap perencanaan dan akan dilakukan supaya apa? Supaya terintegritas ataupun terintegrasi antara satu akun untuk seluruh satu orang untuk satu akun gitu, untuk seluruh media sosialnya. Nah, di situ nanti menjadi sebuah identitas tersendiri kan bagi diri kita dengan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan perkembangan zaman.
Oke, sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan menjadi ciri atau identitas nasional mempunyai indikator sebagai berikut. Nah, ini ada ciri-ciri gitu ya. Yang pertama adalah pola perilaku. Kalau kita ke daerah bagian manapun di Indonesia itu saya rasa masih ramah tamah itu masih menjunjung tinggi gitu ya. Kita tidak melihat adanya orang pendatang itu sebagai musuh atau sebagai ancaman, tantangan gitu. Tapi kita menganggap orang yang datang itu adalah keluarga, saudara, dan wajib dijamu atau dipersilakan masuk dalam rumah kita gitu. Nah, itu pola perilaku, gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Nah, lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang negara kita gitu ya, ataupun dengan icon-icon negara kita gitu, ataupun bisa kita lihat seperti pada penyelenggaraan ASEAN yang lalu gitu ya. ASEAN yang lalu kita atau SEA Games atau ASEAN Games gitu ya. Nah, itu kan terlihat adanya dimunculkan lambang-lambang negara gitu. Itu menjadi menunjukkan identitas kita itu berbeda dengan orang lain ataupun ikonik kita itu berbeda dengan bangsa lain. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Oke, tujuan yang ingin dicapai yang bersifat dinamis atau sinamis dan tidak tetap, ya berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman tadi. Nah, ini ada unsur-unsur pembentuk identitas. Sejarah Indonesia pasti memiliki perbedaan dengan sejarah Amerika gitu ya. Bagaimana Amerika itu adalah negara yang pada dasarnya sampai saat ini tidak ada lagi etnis asli di negara Amerika, gitu. Diusir oleh pendatang. Dan di Indonesia kita seperti mengutip dari penjelasan Prof. Mahfud MD sebagai mantan uh, Menko Polhukam, dia mengatakan Indonesia adalah negara satu-satunya yang merenggut kemerdekaan dari bangsanya sendiri. Tidak pemberian seperti Malaysia gitu ya. Tidak pemberian seperti Singapura atau tidak adanya uh, apa namanya? Tidak adanya backingan dari negara lain. Contoh Vietnam di backing oleh uh, Uni Soviet pada masa itu, yang sehingga berhasil mengusir keberadaan Amerika di tanah mereka. Nah, Indonesia adalah satu-satunya negara yang merdeka dengan jeripayanya sendiri, menggunakan bambu runcing kalau kata orang tua dulu gitu ya. Walaupun memang tidak semua pakai bambu runcing gitu. Dengan adanya lobby-lobby diplomasi antara Indonesia oleh pemikir-pemikir bangsa dulunya ke negara-negara lain untuk diberikan pengakuan bahwa Indonesia itu sudah berdiri dan lain sebagainya. Itu adalah terlihat bagaimana identitas nasional itu dilihat dari sejarah bangsanya. Kebudayaan, gitu. Akal budi, peradaban, pengetahuan, ini pasti memiliki perbedaan. Ya mungkin dalam indeks pengetahuan kita Indonesia selalu berada di peringkat miris gitu ya, di bawah-bawah. Apalagi kita lihat dari daya minat baca bangsa Indonesia itu sangat jauh turun dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Nah, ini pasti salah satu unsur pembentuk identitasnya. Budaya yang unggul. Gitu. Kita memiliki negara kepulauan, pasti memiliki kebiasaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sumatera pasti memiliki perbedaan dengan Jawa. Jawa akan memiliki perbedaan dengan Kalimantan. Itu masih pulau-pulau yang besar gitu. Bagaimana dengan pulau-pulau yang kecil gitu? Mereka pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang melahirkan dari kebudayaan jadinya. Karena kebudayaan itu berasal dari pembiasaan diri yang selalu dilakukan dalam lingkungan masyarakat sehingga melahirkan sebuah kebudayaan baru untuk bangsanya. Suku bangsa Indonesia memiliki beragam suku ya. Kita di Medan itu saja kita bisa lihat tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi yang dikatakan mayoritas minoritas, semua hampir sama. Ya. Apakah itu dalam etnis Batak, apakah dalam etnis Jawa, apakah itu dalam etnis Tionghoa, apakah itu dalam etnis India gitu apa. Pokoknya itulah, ya. Nah, di situ terlihat hampir semua merata, tidak ada lagi yang mayoritas minoritas.
Nah, tapi kita tetap bisa merasakan kemerdekaan antara satu karena berkat toleransi gitu ya. Nah, itu suku bangsa yang banyak di Indonesia. Agama di Indonesia masih dipercayai gitu ya dengan 6 agama itu. Sampai saat ini belum ada tambahan yang baru gitu ya. Bahasa bahasa bisa kita lihat menjadi sebuah ikonik ketika kita berkunjung ke daerah saja, ke daerah gitu ya di Indonesia ini pasti memiliki gestur ataupun logat bicara yang berbeda antara orang Medan dengan orang Aceh, antara orang Medan dengan orang Palembang gitu. Nah, itu membentuk identitas bangsanya. Dan ketika keluar dari negara membawakan logat Indonesia gitu, berarti mereka sudah tergolong dari identitas nasionalnya. Karena memiliki perbedaan, ada ciri khas dari logat bahasanya. Gitu. Itu masih lingkup daerah tadi. Ketika kita berpindah tempat, kita sudah pasti dikenali dengan logat bicara kita. Ketika kita berpindah negara, kita pasti dikenali dengan mungkin postur tubuh, mimik, raut wajah dan lain sebagainya, perangai gitu ya. Karena orang Asia itu perangainya sangat jauh berbeda dengan perangai orang Eropa. Nah, ini menjadi unsur pembentuk identitas nasional yang akhirnya akan menumbuhkan dari yang ini semua adalah dibentuk dari identitas bangsanya. Identitas bangsa Indonesia kan tidak boleh lepas dari yang namanya sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama, kenapa identitas bangsa Indonesia di sila pertama gitu? Adanya ketuhanan yang Maha Esa. Iya, karena Bung Karno dulunya pada awal merdekanya Indonesia, mereka Bung Karno melihat bersama dengan Panitia 9, sebelum adanya ketuhanan yang Maha Esa, di Indonesia sudah mengenal adanya ajaran animisme, gitu ya. Atau yang dikenal dengan ajaran dinamisme. Animisme itu berarti beranggapan kepada roh-roh agung, ya. Dinamisme itu berarti percaya kepada benda-benda yang dianggap sakral, di gunung, di pohon-pohon tinggi, gitu ya. Nah, disitulah awal mula Bung Karno menyusun supaya jangan terjadi apa sih namanya? Supaya jangan terjadi cekcok antar umat beragama, maka dibuatlah dalam sila pertama itu diganti yang harusnya dalam pemeluk agama Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita lihat juga pada sila kedua gitu ya, di mana toleransi antar umat beragama masih terjalin sehingga melahirkan dari manusia yang beradab dan berguna. Ya, nah di situ lebih identik kepada hak asasi manusia. Karena ketika kita mampu menjadikan manusia itu sebagai nilai kodratinya manusia gitu ya. Sebagai kita lihat manusia yang buruk sekalipun itu ada plusnya, tidak semua minusnya gitu. Karena apa? Dalam dirinya itu ada sifat-sifat kodrati yang diberikan Tuhan. Ada nilai-nilai Tuhan dalam dirinya. Nah, ketika itu kita jalani atau kita lihat dalam sisi manusia gitu, dalam sisi siapapun yang disebut dengan manusia, nah, berarti dia pasti memiliki dari identitas bangsanya. Begitupun pada Persatuan Indonesia. Kenapa menjadi sebuah identitas bangsa Indonesia? Karena sebelum merdeka sudah dituliskan dalam kitab Sutasoma gitu ya, Empu Prapanca, di mana pada masa kejayaan Gajah Mada gitu ya, Adipati Gajah Mada, di situ mereka sudah mengenal dengan yang namanya persatuan, ataupun ketika ada hal yang membahayakan daerah mereka, mereka akan membuat acara dalam hal ini adalah identik dengan sila ketiga atau persatuan Indonesia. Begitu pada sila keempat dan sila kelima. Oke, revitalisasi ini Pancasila sebagai pemberdayaan identitas nasional. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh dengan revitalisasi Pancasila. Oke, kita lihat Pancasila apakah masih tetap diberdayakan, dikembalikan kepada kedudukannya, fungsinya, peranannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia. Ini harus kita revitalisasi. Kita kembalikan roh Pancasila itu ke singgasananya supaya jangan hilang arah gitu ya. Karena ketika
cita-cita bangsa ini bisa menjadi kabur gitu, tidak atau samar-samar tidak jelas, maka percayalah Indonesia juga seluruh bangsa Indonesia akan sama halnya demikian. Tidak jelas jalan hidup kita mau kemana. Kita ke sektor ekonomi banyak dikorupsi, banyak terjadi eh, apa namanya black campaign atau banyak terjadi propaganda, bukan hanya di sektor ekonomi, begitu pada ideologi, politik, pertahanan keamanan, gitu ya. Nah, jadi ini harus kita revitalisasi kembali Pancasila supaya kembali ke rohnya. Oke, cukup sekian. Silakan nanti adik-adik semua dilihat di buku paket kita ya. Buku paket ini di halaman 15 bagian kegiatan 12 ini ya. Nah, di situ ada buat kelompok ya. Nanti ketua kelas silakan kirimkan nama-nama kelompok. Di sini ada 5 ya. Yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, 4 orang bisa lah. Nanti setelah itu kalian cari contoh kasus berita yang menggambarkan implementasi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, diskusikan dan analisis, sesuaikan contoh kasus dengan sila-sila Pancasila. Apakah kasus yang kalian temukan itu ada gitu ya di dalam sila-sila Pancasila? Nanti kalian review dengan teman kelompoknya, dikerjakan, terus nanti kalian buat dalam bentuk infografik. Infografik itu apa, Sir? Nah, kalian bisa lihat seperti halnya mind mapping gitu ya. Nah, atau bisa kalian searching Google lah gitu. Kalian lihat bagaimana cara membuat contoh kasus yang sudah kalian temukan dalam berita gitu ya. Nah, di berita itu jangan lupa kalian akses tanggalnya kapan, jam berapa itu dicantumkan. Supaya jangan uh, ini, supaya ketika akses beritanya atau udah di take down atau masih ada itu terlihat dari kapan kalian akses gitu. Nah, setelah itu apa, Sir? Setelah itu kalian eh, presentasikan dengan teman kelompokmu, tidak harus di kelas. Oke? Tidak harus di kelas, kalian presentasikan bersama teman kelompokmu, kalian buat dalam bentuk video presentasinya, kalian kirim ke ketua kelas supaya nanti ketua kelas yang akan mengirimkan kepada saya secara kumulatif ataupun secara keseluruhan. Oke, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa silakan bukunya dibaca-baca, tugasnya dipenuhi. Sampai ketemu 2 minggu ataupun 3 minggu ke depan, kita akan mengupas tuntas semua materi-materi yang kalian anggap ada pertanyaan. Oke, nah nanti selanjutnya ketua kelas saya harap akan mengambil sikap yang tegas terkait dengan pengumpulan tugasnya kapan. Pengumpulan tugas itu 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya, atau berarti ini nanti di hari Kamis kan, hari Kamis kita masuk berarti hari Rabu di tanggal apa itu 1/7 berarti ya, 7/8 berarti di tanggal 7 nanti terakhir dalam pengumpulan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas mengirimkan link ya atau dalam bentuk video, durasinya minimal 5 menit. Oke, maksimal 15 menit. Mau kalian upload di YouTube silahkan, nanti ke saya tinggal melihat dalam bentuk linknya. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.